وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh Masjid As-Shadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan dengan wasilah kita bersyukur kepada Allah, kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ditambah nikmat-nikmat kita keberkahannya. Mana keberkahan adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam nikmat itu. Apakah nikmat itu kesehatan, kita akan mudah menggunakan untuk ibadah. Kalau nikmat itu berupa harta, jabatan dan seterusnya, semuanya kita bisa ringan untuk menggunakannya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita juga memperbanyak salawat serta salam pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan subuh yang penuh berkah ini, marilah kita renungkan sebuah tema yang sangat indah, yaitu orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata seorang mukmin. Dengan doa kita menundukkan diri di hadapan Allah, memohon ampunan, petunjuk dan rahmat dari Allah. Namun, pernahkah kita membayangkan bagaimana kalau yang mendoakan kita bukan manusia, tetapi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala? Malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat, tidak pernah bermaksiat, dan senantiasa memohon kebaikan bagi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Jadi betapa beruntungnya seseorang yang mendapat doa dari para malaikat. Yang pertama, malaikat mendoakan orang yang berada di masjid dalam keadaan suci. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya para malaikat akan selalu mendoakan salah seorang di antara kalian selama ia berada di tempat sholatnya, selama ia belum berhadas. Seraya berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Jadi sungguh beruntung orang yang betah duduk di masjid setelah salat subuh, berzikir dan berdoa kepada Allah tanpa disadari malaikat sedang mendoakan ampunan dan rahmat untuk orang tersebut. Kemudian yang kedua, malaikat mendoakan orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila seorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan berkata, amin, walaka bimithli, yang artinya amin dan semoga engkau juga mendapatkan seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi betapa indahnya ajaran Islam ketika kita mendoakan teman kita, sahabat kita, tetangga kita, saudara kita tanpa sepengetahuan mereka, dan doa-doa itu adalah doa terbaik, maka malaikat pun akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Jadi kalau kita berdoa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, maka doa malaikat pun mendoakan kita agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga selain berdoa untuk diri kita doakan juga saudara-saudara kita, para muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Kemudian yang ketiga, malaikat mendoakan orang yang keluar rumah dengan doa tawakal. Ya, mana kita juga biasa kita berdoa ketika kita keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Abu Dawud. Barang siapa keluar dari rumah sambil membaca doa ini, maka malaikat akan berkata, engkau diberi petunjuk
dicukupi dan dilindungi. Dan syaitan pun berkata kepada kawannya, bagaimana bisa engkau menyesatkan orang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi oleh Allah. Ya, maka jangan pernah lupa kita setiap kali kita keluar rumah, ya mulailah dengan doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Ini bukan hanya bentuk tawakal tapi juga pembuka doa dari para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, malaikat mendoakan orang yang berinfak di pagi hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma a'ti mutiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang artinya, ya Allah, berikanlah balasan yang lebih baik bagi orang yang berinfak dan berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya dari kebaikan. Jadi setiap pagi dua malaikat turun ke bumi membawa dua doa. Satu mendoakan orang yang berinfak dan satu lagi mendoakan orang yang tidak mau berinfak. Maka marilah kita termasuk orang yang senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama kita, guru-guru kita mengajarkan kita ada infak subuh gitu Pak ya. Sedekah subuh itu bagus sekali karena ini termasuk di dalam doanya para malaikat. Malaikat akan mendoakan kita. Ya tidak melihat jumlahnya tapi bagaimana kita istiqomah dalam melaksanakannya. Kemudian yang kelima, malaikat mendoakan orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya Allah, para malaikat, penghuni langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya dan ikan di laut, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi kalau kita ada saudara atau tetangga dan seterusnya yang dia memiliki profesi guru, ya pengajar, pendidik, ya. Kalau terkadang dia mungkin ya jasanya terlupa, tapi doa para malaikat tidak pernah berhenti mengalir untuk mereka. Ya, ada guru mengaji di masjid kita, ya. Ini merupakan orang yang beruntung karena mereka mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada di antara umat kita. Kita juga tidak perlu menjadi ustadz dulu, tidak perlu menjadi ustazah dulu. Tapi kalau kita ada ilmu maka Rasulullah memberikan nasihat kepada kita, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Misalnya kita memahami ada an-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, kita sampaikan. Ya, bisa kita melalui kultum, melalui lihat anak-anak misalnya kita sampaikan ilmu kepada anak-anak, itu pun termasuk orang yang didoakan malaikat. Ya, tidak mesti kita menjadi guru terlebih dahulu. Jadi kita mengajarkan kebaikan. Ya, sebagaimana sabda Rasul tadi menyampaikan apa yang dicontohkan Rasul, walaupun satu ayat sekalipun, itu termasuk orang yang membagikan ilmu yang bermanfaat, dan dampak positifnya adalah dia termasuk orang yang didoakan oleh malaikat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi betapa luasnya kasih sayang Allah bagi hamba-hambanya yang beramal saleh. Kita tidak perlu menitip doa kepada siapapun, cukup lakukan amalan-amalan yang disebutkan tadi, dan para malaikat sendiri yang akan mendoakan kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sudah mendapatkan doa dari malaikat, orang yang istiqomah untuk bisa melaksanakan ibadah masjid, suka mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, gemar berinfak di subuh hari atau pagi hari, bertawakal dan mengajarkan ilmu bermanfaat kepada orang-orang yang memerlukannya. Demikian yang saya sampaikan. Nabi mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Mari kita ikuti doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.